Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menganalisis informasi penting pada teks non-fiksi. 2. Peserta didik mampu membuat sebuah teks non-fiksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis simbiosis pada ekosistem. Yang keempat, peserta didik mampu membuat pamflet. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi properti tari turuk langgai. Yang keenam, peserta didik mampu memperagakan tari turuk langgai. Baik anak-anak, perhatikan gambar ekosistem darat berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, di sini ada pun jenis-jenis ekosistem. Antara lain yaitu 1. Ada ekosistem gurun. 2. Ada ekosistem hutan hujan. Yang ketiga, ada ekosistem padang rumput. Keempat, yaitu ada ekosistem sungai. Kelima, ada ekosistem taiga. Dan yang terakhir, keenam, ada ekosistem tundra. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini, yang pertama adalah gambar ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang tumbuh pada ekosistem ini seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Untuk yang kedua, coba dilihat, gambar tersebut adalah ekosistem sungai atau yang bisa kita sebut dengan ekosistem air tawar. Nah, di sini tumbuhan yang hidup di ekosistem sungai antara lain ganggang, enceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Hewannya yang hidup di ekosistem sungai antara lain seperti ikan, siput, keong, kerang, udang, ular, dan serangga yang hidup di ekosistem sungai. Nah, baik anak-anak, untuk gambar yang ketiga adalah ekosistem padang rumput. Nah, untuk tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini adalah bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Untuk ekosistem yang keempat adalah ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan yang biasa hidup pada ekosistem ini antara lain yaitu semut, ular, kadal, kalajengking, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk ekosistem yang kelima, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini, ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti contohnya yaitu angsa dan bebek.
Jenis ekosistem yang terakhir yaitu ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, yaitu contohnya seperti cemara, pinus, dan lain sejenisnya. Anak-anak, hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu sedang menghisap bunga seperti pada gambar, anak-anak? Kalau pernah melihat, tentu sungguh indah sekali ya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Anak-anak, semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Di sini tumbuhan hijaunya ada rumput. Konsumen tingkat pertama di sini ada belalang. Belalang makan rumput. Lalu hewan konsumen tingkat pertama yaitu belalang tadi dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua yaitu katak. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati, yaitu di sini ada ular sebagai hewan konsumen tingkat ketiga. Kemudian ular mati akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Fungsi jamur di sini adalah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Nah, anak-anak, rantai makanan ini merupakan salah satu hubungan antar makhluk hidup. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup yang lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah ikan badut atau sering kita sebut dengan ikan Nemo dengan anemon laut. Nah, untuk gambar yang kedua di sini ada burung kolibri dengan bunga. Anak-anak, makhluk hidup itu saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa sebuah hubungan atau yang disebut dengan simbiosis. Siapa yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup. Simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Nah, siapa yang tahu apa itu simbiosis mutualisme? Betul sekali. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Berikut ini adalah contoh simbiosis mutualisme. Gambar yang pertama di sini ada burung jalak dengan kerbau. Nah, di sini terjadi hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara burung jalak dengan kerbau. Kutub
kerbau dimakan burung jalak dan burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau. Gambar yang kedua adalah lebah dengan bunga. Di sini anak-anak terjadi simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga dan bunga pun dibantu penyerbukannya oleh lebah. Untuk gambar yang ketiga adalah buaya dengan burung plover. Nah, anak-anak, burung plover mendapatkan makanan dari buaya dan buaya giginya menjadi lebih bersih karena sisa-sisa makanan dari buaya dimakan oleh burung plover. Untuk jenis simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Berikut ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Perhatikan anak-anak, gambar yang pertama adalah gambar ikan hiu dengan ikan remora. Nah, anak-anak, terjadi hubungan komensalisme di sini, yaitu ikan remora mendapatkan perlindungan dan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Untuk gambar yang kedua adalah ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut dapat berlindung dari predator dan anemon laut tidak diuntungkan maupun dirugikan. Untuk gambar yang ketiga, coba perhatikan, di sini ada tumbuhan anggrek dengan inangnya. Anggrek dapat menumpang hidup pada pohon dan pohon tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan anggrek yang menempel pada pohon. Jenis simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme, anak-anak? Siapa yang tahu? Betul sekali. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contoh simbiosis parasitisme di sini, perhatikan coba anak-anak. Yang pertama ada benalu dengan inangnya. Nah, tadi kan anggrek dengan inangnya, sekarang ada benalu dengan inangnya. Benalu dapat makanan dengan menghisap makanan dari pohon inangnya. Pohon inang ini merasa dirugikan karena makanannya dihisap oleh benalu. Nah, untuk gambar yang kedua ada ulat dengan pohon buah. Di sini anak-anak, ulat dapat makanan dari pohon buah dan pohon buah dirugikan karena buah-buahannya menjadi rusak karena dimakan ulat. Untuk gambar yang ketiga, di sini ada kutu dengan kucing. Kutu dapat makanan karena menghisap darah dari kucing. Sedangkan kucing dirugikan karena merasakan rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu. Baik anak-anak, tadi kalian sudah memperoleh beberapa informasi dari penjelasan tentang simbiosis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah memperoleh informasi penting tapi pada teks non-fiksi. Langkah-langkahnya antara lain yaitu 1. Membaca teks dengan seksama. Yang kedua yaitu membaca memindai seluruh teks. Yang ketiga yaitu mencatat isi pokok bacaan. Yang keempat yaitu mencari kalimat utama. Dan yang kelima yaitu tandai kalimat yang mengandung 5W plus 1H.
Siapa yang pernah mendengar kata pamflet? Apa itu pamflet, anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, pamflet merupakan sebuah media promosi yang dipakai untuk dapat memasarkan suatu produk tertentu kepada masyarakat. Perhatikan langkah-langkah membuat pamflet berikut ini. Yang pertama adalah tentukan sebuah tema. Yang kedua, mengumpulkan tulisan tentang topik. Yang ketiga, memilih skema warna yang cocok untuk digunakan pamflet. Yang keempat, mengatur layout dan komposisi ukuran yang tepat. Yang kelima, tuangkan pesan tersebut ke dalam gambar, buat sketsa serta juga tulisan penempatannya. Yang keenam, diberi tambahan slogan yang mencolok. Yang ketujuh, buat dalam warna yang kontras sehingga abjad terlihat jelas. Begitu anak-anak. Anak-anak, terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam, sehingga tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni. Misalnya yaitu tarian. Perhatikan gambar tarian di bawah ini. Ini adalah tari Turuk Langgai. Anak-anak, tari Turuk Langgai berasal dari Kepulauan Mentawai, Nias, Sumatera Utara. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini bertujuan sebagai penutupan prosesi pengobatan tradisional oleh suku Mentawai yang dilakukan oleh si Kere. Properti tari Turuk Langgai adalah manik-manik, dedaunan yang dirangkai, dan bulu unggas. Baik anak-anak, berikut ini adalah contoh gerakan tari Turuk Langgai. Jadi anak-anak coba perhatikan video yang disampaikan oleh contoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5B akan menarikan tarian Turuk Langgai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.